Bayangkan kalau kamu datang ke pesta mewah, tapi semua orang menatapmu dari ujung kepala sampai kaki hanya karena pakaianmu sederhana, dan lebih parah lagi, calon ibu mertuamu sendiri terang-terangan menghina asal-usulmu di depan ratusan tamu. Inilah potret asli kesombongan kelas atas yang merasa punya kuasa untuk merendahkan orang lain hanya karena status dan harta. Kisah Endoro Ayu Puspita bukan sekadar drama, tapi tamparan keras bagi siapapun yang masih percaya bahwa harga diri seseorang ditentukan oleh label busana atau gelar keluarga. Kalau kamu pikir dunia bisnis, cinta, dan keluarga kaya raya itu indah, tunggu sampai membaca bagaimana semua topeng kesombongan itu runtuh di hadapan satu perempuan sederhana yang ternyata pewaris kerajaan bisnis terbesar di negeri ini. Endoro Ayu Puspita, gadis sederhana yang oleh sahabat-sahabatnya biasa disapa Ayu, hidup jauh dari gemerlap dan kemewahan kota. Sehari-hari ia membantu ibunya berjualan jamu di pasar, berpakaian sederhana dengan kebaya polos dan selendang lusuh yang diwarisi dari almarhum neneknya. Meski begitu, di balik penampilan yang sederhana, Ayu dikenal memiliki tutur kata halus, senyum yang menenangkan, serta budi pekerti yang membuat banyak orang segan sekaligus kagum padanya. Pertemuan tak terduga terjadi ketika Ayu diminta menghadiri acara pengajian keluarga besar seorang kerabat jauh di Jogja. Di sana ia berkenalan dengan Adrian Wiratama, seorang pemuda berpendidikan tinggi, mapan, dan berasal dari keluarga terpandang. Adrian, yang terbiasa dikelilingi perempuan berpenampilan glamor, justru merasa hatinya bergetar oleh kesahajaan Ayu. Bagi Adrian, ketulusan Ayu adalah sesuatu yang langka, murni, dan tidak dibuat-buat. Pertemuan singkat itu berlanjut menjadi pertemuan-pertemuan lain. Adrian mulai mencari alasan untuk bertemu Ayu, mengantarnya pulang setelah acara, membantu ketika ibunya sakit, bahkan sekadar singgah untuk mencicipi jamu buatan Ayu. Perlahan namun pasti, kedekatan itu tumbuh menjadi perasaan cinta. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Adrian memberanikan diri melamar Ayu. Gadis itu terkejut sekaligus bahagia. Meski ragu karena merasa dirinya bukan siapa-siapa, Ayu akhirnya menerima lamaran itu dengan hati yang tulus. Namun, kabar pertunangan mereka segera sampai ke telinga Ratna Dewi Kartanegara, ibu Adrian. Perempuan anggun itu terkenal keras menjaga nama besar keluarga. Ratna Dewi sama sekali tidak bisa menerima kenyataan bahwa putra sematawayangnya memilih seorang gadis dari keluarga sederhana, yang bahkan tidak memiliki gelar bangsawan maupun status sosial yang membanggakan. Di hadapan keluarga, Ratna Dewi dengan terang-terangan menyatakan penolakannya. Ia menatap Ayu dari ujung kepala hingga kaki, lalu dengan suara dingin berkata, "Perempuan seperti dia? Bagaimana mungkin menjadi menantu keluarga Wiratama? Penampilannya saja seperti orang pasar, latar belakangnya pun, terlalu rendah. Adrian, kau bisa mendapatkan siapa saja, tapi bukan dia." Kata-kata itu membuat suasana hening dan hati Ayu serasa ditusuk. Untuk pertama kalinya ia merasakan bagaimana rendahnya ia dipandang hanya karena penampilan dan asal-usulnya. Adrian mencoba menenangkan dengan menggenggam tangannya, memberi isyarat bahwa cintanya tidak akan goyah. Tapi Ayu tahu, perjalanan mereka baru saja dimulai, dan tantangan terbesar ada di hadapan mereka. Membuktikan bahwa cinta tidak bisa diukur dengan status dan garis keturunan. Undangan itu tiba dengan cara yang tak biasa. Selembar kartu berlapis emas, dihiasi motif batik parang rusak yang elegan, diserahkan langsung oleh seorang kurir ke rumah sederhana keluarga Ayu. Dengan tangan sedikit bergetar, Ayu membaca tulisan indah di permukaan. Ratna Dewi Kartanegara dengan hormat mengundang Endoro Ayu Puspita untuk menghadiri jamuan makan malam keluarga Wiratama. Di bawahnya tertera waktu dan alamat, sebuah ballroom hotel bintang 5 di pusat kota. Ayu membaca berulang kali, merasa heran sekaligus cemas. Ia tahu benar, undangan itu bukan tanda penerimaan, melainkan ujian. Ratna Dewi tidak pernah setuju dengan pertunangannya dengan Adrian, dan kini Ayu yakin undangan tersebut hanyalah cara halus untuk mengukur, bahkan mungkin mempermalukannya di depan publik. Malam itu, Ayu bersiap dengan satu-satunya kebaya terbaik yang ia punya. Kebaya brokat putih sederhana, peninggalan mendiang neneknya, yang ia pasangkan dengan kain batik lawasan bermotif teruntum. Rambutnya disanggul rapi oleh tangan ibunya, tanpa perhiasan mewah, hanya tusuk konde kayu yang diukir sederhana. Ayu menatap dirinya di cermin, mencoba tersenyum, meski dalam hati ia tahu penampilannya akan sangat berbeda dibanding para tamu undangan dari kalangan elit.
Ketika memasuki ballroom hotel, dunia seolah berubah. Lampu kristal menjuntai dari langit-langit tinggi, memancarkan kilau cahaya yang berpendar di dinding-dinding berlapis marmer. Musik klasik mengalun pelan dari sudut ruangan, dimainkan oleh orkestra kecil. Para tamu berdatangan dengan gaun malam berkilau, jas hitam berpotongan rapi, dan perhiasan yang memantulkan cahaya. Aroma parfum mahal bercampur dengan wangi wine yang dituangkan ke gelas-gelas kristal. Langkah Ayu terasa berat. Setiap mata memandangnya. Ada yang sekadar melirik, ada pula yang berbisik-bisik sambil menahan senyum sinis. Kontras begitu nyata. Di tengah lautan gaun rancangan desainer internasional, kebaya sederhana Ayu tampak asing, seperti bunga liar di taman teratur. Di ujung ruangan, Ratna Dewi Kartanegara berdiri anggun, mengenakan kebaya modern berwarna emerald dengan hiasan berlian berkilau di lehernya. Senyum terukir di wajahnya, namun bukan senyum ramah melainkan senyum penuh kemenangan, seperti macan yang baru saja menjebak mangsanya. "Ayu, akhirnya datang juga," sambut Ratna Dewi dengan nada manis tapi dingin. Ia mencium pipi kiri dan kanan Ayu sekilas, lalu menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. "Kebayamu, klasik sekali. Jarang ada yang berani mengenakan model seperti itu di acara sebesar ini. Unik." Ayu menunduk sopan. "Terima kasih, Ibu." Ucapan sederhana itu justru membuat beberapa tamu di sekitarnya saling berpandangan. Mereka tahu, unik, dalam ucapan Ratna Dewi bukanlah pujian, melainkan sindiran halus. Jamuan makan malam dimulai. Meja panjang berlapis taplak putih berisi deretan hidangan mewah, foie gras, steak wagyu, lobster panggang, hingga wine impor. Ayu duduk di samping Adrian yang berusaha terus menemaninya. Namun dari seberang meja, Ratna Dewi beberapa kali melontarkan komentar yang terdengar manis bagi telinga awam, tetapi penuh pisau terselubung. "Adrian," katanya sambil tersenyum pada para tamu, "kau tahu, biasanya di meja ini duduk putri-putri keluarga besar dari Singapura atau Jakarta. Tapi malam ini, kita kedatangan tamu istimewa dari kalangan berbeda. Sangat menyegarkan, bukan?" Beberapa tamu tertawa kecil, sebagian lagi hanya meneguk wine mereka sambil melirik ke arah Ayu. Wajah Ayu memerah, namun ia tetap menjaga sikap. Tangannya meremas ujung selendang di pangkuannya, mencoba mengalihkan rasa terhina dengan menatap piring makan. Saat hidangan utama disajikan, pelayan menuangkan wine merah ke gelas kristal para tamu. Ayu menolak halus dengan menutup mulut gelasnya. Ratna Dewi langsung menoleh, tersenyum lebar. "Oh, kau tidak minum? Bagus sekali. Sangat tradisional. Masih banyak yang menjunjung cara lama rupanya," katanya dengan nada sinis yang ditutupi keanggunan. Adrian tak tahan lagi. "Ibu," ujarnya tegas, "Ayu punya pilihan hidup sendiri. Itu bukan hal yang pantas dijadikan bahan sindiran." Ruangan seketika hening. Para tamu menoleh, pura-pura sibuk dengan piringnya namun jelas menyimak percakapan itu. Ratna Dewi masih tersenyum, meski matanya berkilat tajam. "Oh, tentu saja. Ibu hanya bercanda. Jangan terlalu serius, Adrian." Ayu mengangkat wajahnya, berusaha menunjukkan senyum walau hatinya perih. Dalam batinnya, ia bergulat, apakah aku memang tidak pantas berada di sini? Apakah cintaku pada Adrian cukup kuat untuk menghadapi semua tatapan ini? Jamuan berlanjut, dengan percakapan bisnis, tawa, dan kilau gelas-gelas yang saling beradu. Namun bagi Ayu, malam itu terasa panjang. Setiap detik adalah ujian, setiap kata adalah luka. Ia sadar, pertarungan barunya dengan Ratna Dewi baru saja dimulai. Ketika pesta hampir usai, Ratna Dewi menepuk tangan kecil, memanggil perhatian tamu. "Saya sangat bersyukur malam ini keluarga kami bisa berkumpul bersama para sahabat terhormat. Dan tentu saja, saya juga ingin memperkenalkan seseorang." Matanya melirik ke arah Ayu. Ayu menahan napas. "Inilah calon pendamping Adrian," lanjut Ratna Dewi, suaranya tenang tapi menusuk. "Seorang gadis sederhana yang berbeda dari kebanyakan. Semoga saja perbedaan itu membawa warna baru, bukan masalah baru." Tawa kecil terdengar dari beberapa sudut ruangan. Ayu hanya bisa menunduk, menahan air mata agar tidak jatuh di depan banyak orang. Malam itu, di bawah lampu kristal yang berkilauan,
Ayu belajar satu hal. Cintanya dengan Adrian tidak hanya tentang dua hati yang saling terikat. Ini adalah pertarungan melawan pandangan dunia yang kejam, penuh prasangka, dan bisa menghancurkan harga diri dalam sekejap. Langkah-langkah kecil para pelayan yang mondar-mandir terdengar bergema di lantai marmer ballroom hotel itu. Gelas-gelas kristal beradu, suara tawa tamu bercampur dengan musik klasik yang dimainkan orkestra. Tapi di tengah kemewahan yang gemerlap itu, Ayu merasa dirinya seperti titik asing yang disorot semua mata. Ratna Dewi duduk di kursi utama, posisi paling terhormat. Tubuhnya tegak, anggun, seperti seorang ratu yang memimpin pesta. Senyumnya tampak ramah bagi yang tidak mengenalnya. Namun bagi Ayu, senyum itu bagai pisau yang siap menusuk perlahan. Di sisi Ratna, Adrian duduk kaku. Wajahnya menyimpan kegelisahan, tapi bibirnya terkunci rapat. Sementara itu, Ayu duduk di kursi sebelah Adrian. Kebaya putih sederhana yang dikenakannya semakin terasa salah. Ia bisa merasakan tatapan para tamu. Sebagian menilai, sebagian menghakimi, sebagian tertawa diam-diam. Ratna Dewi meneguk anggurnya perlahan, lalu mulai berbicara, suaranya lembut tapi penuh racun. "Saudara-saudara sekalian," katanya sambil menoleh ke tamu-tamu, "malam ini saya sungguh merasa berbeda. Biasanya, kita semua duduk bersama orang-orang dari lingkaran yang sama. Keluarga terpandang, rekan bisnis, sahabat lama yang tentu sudah kita kenal asal-usulnya. Tapi malam ini, ia berhenti sejenak, pandangannya jatuh ke arah Ayu, kita kedatangan seorang tamu yang istimewa." Beberapa tamu tersenyum menunggu kelanjutan. Ratna Dewi tersenyum tipis. "Inilah calon menantu saya, Endoro Ayu Puspita. Cantik, bukan? Dengan caranya sendiri." Tawa kecil terdengar. Ayu menunduk, pipinya terasa panas. Ia ingin lenyap dari ruangan itu, tapi tubuhnya terpaku. "Lihat kebayanya," lanjut Ratna, kali ini menoleh ke seorang nyonya konglomerat yang duduk di ujung meja. "Sungguh klasik. Seperti yang dipakai orang-orang zaman dulu, bahkan mungkin buatan tangan. Bukankah begitu, Ayu?" Ayu mengangkat wajah, berusaha tersenyum sopan. "Iya, Ibu. Ini warisan keluarga saya. Dari nenek." Ratna langsung memotong dengan tawa kecil. "Ah, warisan. Menarik sekali. Di keluarga kita, biasanya warisan berupa perhiasan, tanah, atau perusahaan. Tapi di keluargamu, kebaya lawas pun bisa jadi pusaka, ya?" Tawa keras meledak dari beberapa tamu. Ada yang menutup mulut dengan kipas, ada yang berbisik-bisik sambil menoleh ke arah Ayu. Ayu terdiam. Tangannya meremas kain batiknya, menahan gejolak di dada. Ia ingin menjawab, tapi takut suaranya bergetar. Adrian, yang duduk di sampingnya, hanya menatap piring. Tidak sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Ratna Dewi melanjutkan, suaranya semakin tajam. "Ayu, sayang, aku perhatikan tadi cara bicaramu sangat halus. Bagus sekali. Tapi ada satu hal yang perlu kau tahu. Di lingkungan ini, orang tidak hanya bicara halus, tapi juga harus tahu cara bergaul. Kau tahu, kan, topik-topik ringan tentang saham, politik, atau perjalanan ke Eropa? Jangan khawatir, nanti bisa belajar. Tidak apa-apa kalau untuk sementara hanya tersenyum dan mengangguk." Kali ini, tawa terdengar lebih keras. Ayu merasa seolah dirinya bukan tamu, melainkan hiburan malam itu. Dalam hatinya, suara berbisik, "Kenapa Adrian diam saja? Kenapa ia tidak membelaku?" Ia melirik ke arah tunangannya, berharap menemukan keberanian di sana. Namun yang terlihat hanyalah wajah Adrian yang kaku, matanya menghindar. Seolah-olah ia sendiri malu atas keberadaan Ayu di sisinya. Ratna Dewi melirik sekeliling, memastikan semua mata tertuju padanya. Ia melanjutkan dengan nada lebih tinggi. "Dan tentu saja, asal-usul itu penting. Kita semua di sini berasal dari keluarga yang punya sejarah panjang. Ada yang leluhurnya mendirikan bank, ada yang membangun pabrik, ada yang keturunannya duduk di kursi pemerintahan. Nah, Ayu, keluargamu dari mana, ya? Bisa ceritakan pada kami?" Suasana hening. Semua mata kini menatap Ayu. Dengan suara bergetar, Ayu mencoba menjawab. Saya anak dari keluarga sederhana,
Bu. Ayah saya almarhum, dulu seorang guru sekolah desa. Ibu saya sekarang berjualan jamu untuk menyambung hidup. Hening sejenak, lalu tawa pecah dari beberapa tamu. Ada yang menepuk meja kecil, ada yang menoleh ke pasangannya sambil tertawa terbahak. Ratna Dewi berpura-pura terkejut, tangannya menutup mulut. Astaga, guru desa dan penjual jamu? Luar biasa sekali. Adrian, anakku, rupanya selera hatimu benar-benar unik. Dari semua gadis di dunia, kau memilih putri penjual jamu. Gelombang tawa semakin kuat. Suara berbisik terdengar di meja-meja. Tidak salah dengar, kan? Putri penjual jamu masuk ke keluarga Wiratama. Kasihan Adrian, ibunya pasti malu setengah mati. Ayu ingin berteriak, ingin bangkit dan meninggalkan ruangan itu. Tapi kakinya seakan terpaku. Matanya panas, pandangannya mulai kabur. Ia menunduk, berusaha menahan air mata agar tidak jatuh. Ratna Dewi bersandar ke kursinya, wajahnya puas. Ia telah berhasil menunjukkan kepada semua orang bahwa calon menantunya berasal dari dunia yang jauh berbeda, dunia yang menurutnya rendah. Saudara-saudara, katanya lagi sambil mengangkat gelas anggur, inilah bukti bahwa cinta itu memang buta. Bahkan anak seorang konglomerat bisa jatuh hati pada putri penjual jamu. Sungguh kisah yang layak ditulis di novel. Sorak-sorai tawa kembali menggema. Ayu menggenggam erat tangannya sendiri di pangkuan. Dalam hatinya, suara kecil berkata, "Mengapa aku harus menanggung semua ini? Apakah cintaku pada Adrian cukup untuk melewati penghinaan seperti ini? Atau seharusnya aku pergi, meninggalkan semuanya sebelum lebih terluka?" Di sisi lain meja, Adrian tetap diam. Ia menunduk, wajahnya memerah. Tapi bukannya membela, ia memilih membiarkan ibunya menguasai suasana. Baginya, melawan Ratna Dewi di depan banyak orang mungkin lebih memalukan daripada diam. Namun bagi Ayu, diam itu terasa seperti pengkhianatan. Ratna Dewi meneguk anggurnya sekali lagi, lalu meletakkan gelasnya dengan mantap. "Baiklah," katanya tenang, "cukup tentang asal-usul. Kita semua sudah tahu siapa yang duduk di meja ini. Mari kita lanjutkan jamuan, agar malam ini tetap menyenangkan." Namun bagi Ayu, malam itu sama sekali tidak menyenangkan. Setiap detik menjadi siksaan, setiap tawa menjadi luka. Ia tahu, Ratna Dewi telah menang malam itu. Tidak hanya karena ia berhasil mempermalukannya, tetapi juga karena Adrian, satu-satunya orang yang ia harap akan berdiri di sisinya, justru memilih diam. Dan di balik sorot matanya yang mulai berkaca-kaca, Ayu berjanji pada dirinya sendiri, malam itu akan ia ingat selamanya. Malam di mana ia belajar bahwa cinta bukan hanya tentang rasa, tapi juga tentang keberanian untuk melawan dunia. Ruang ballroom yang semula dipenuhi tawa kini perlahan kembali tenang, walau rasa merendahkan Ayu masih jelas menggantung di udara. Ratna Dewi duduk di kursi utamanya dengan senyum puas. Sementara Ayu menunduk, tubuhnya terasa kaku dan dingin. Adrian tetap diam, terjebak dalam kebingungan sekaligus rasa malu. Para tamu lain masih berbisik-bisik, sebagian tertawa kecil seolah Ayu adalah bahan hiburan termanis malam itu. Namun, suasana yang penuh cemoohan itu mendadak berubah ketika suara tongkat mengetuk lantai marmer terdengar dari pintu masuk. Semua kepala menoleh. Seorang lelaki tua, berusia sekitar 70-an, masuk dengan langkah perlahan namun penuh wibawa. Rambutnya memutih, namun tubuhnya masih tegap. Jas hitam yang dikenakannya sederhana tetapi berkelas, tidak penuh perhiasan berkilau, namun auranya membuat semua orang otomatis memberi jalan. Itulah Raden Bagaskara Santoso, salah satu konglomerat paling disegani di negeri ini. Namanya dikenal lintas generasi, pemilik berbagai perusahaan yang sudah mengakar sejak zaman kolonial. Bagaskara jarang menghadiri pesta, tetapi sekali ia hadir, semua orang tahu bahwa malam itu akan berkesan. Ratna Dewi sendiri langsung berdiri, menyambut dengan sikap penuh hormat. "Raden Bagaskara, sungguh kehormatan besar Anda berkenan hadir." Bagaskara tersenyum tipis, lalu berjalan pelan menyusuri meja panjang itu. Semua mata mengikuti langkahnya. Tidak ada lagi suara tawa, hanya bisik-bisik penuh rasa ingin tahu. Dan tiba-tiba, langkah Bagaskara terhenti. Matanya menatap lurus ke arah Ayu, yang masih menunduk, berusaha menahan air mata.
Raut wajah Bagaskara seketika berubah. Dari tenang menjadi terkejut, bahkan hampir tidak percaya. Endoro, suara beratnya terdengar, membuat semua orang terdiam. Endoro Ayu Puspita? Ayu mengangkat wajahnya dengan terkejut. Raden? Bagaskara melangkah lebih dekat, matanya bergetar menatap Ayu. Lalu, di hadapan semua orang, ia menundukkan kepala sedikit. Sebuah isyarat hormat yang tidak pernah dilakukan kepada sembarang orang. Endoro Ayu Puspita, apakah benar Anda, pemilik Joyo Group? Tanyanya dengan nada penuh penghormatan. Hening. Detik itu juga, ruangan yang semula bising mendadak senyap. Suara orkestra seperti berhenti, gelas-gelas kristal tidak lagi beradu. Semua tamu terpaku, menatap bergantian antara Bagaskara dan Ayu. Ratna Dewi tercekat. Wajah anggun yang biasanya penuh percaya diri kini tampak kebingungan. Apa maksud Anda, Raden? Katanya terbata-bata. Bagaskara menoleh, suaranya keras dan jelas. Joyo Group, perusahaan raksasa yang menguasai perdagangan hasil bumi, ekspor rempah, dan jaringan distribusi farmasi herbal. Selama ini pemilik aslinya tidak pernah tampil di depan publik. Nama itu hanya terdengar di kalangan bisnis tertinggi. Dan saya tidak pernah menyangka, ternyata pemiliknya adalah beliau, Endoro Ayu Puspita yang ada di hadapan kita sekarang. Serentak, terdengar desahan terkejut dari berbagai sudut ruangan. Apa? Joyo Group? Itu perusahaan besar sekali. Benar, omsetnya triliunan setiap tahun. Jangan bilang, gadis sederhana itu, pemiliknya. Ratna Dewi membeku di tempatnya. Ingatannya berputar, mengulang kembali setiap kata penghinaan yang barusan ia lontarkan kepada Ayu. Putri penjual jamu, gadis rendahan, dan sekarang, di hadapan semua orang, Ayu disebut-sebut sebagai pemilik sebuah konglomerasi besar. Wajah Ratna memucat, tangannya gemetar tanpa sadar. Sementara itu, Ayu sendiri masih terdiam. Ia tampak bingung, tidak tahu harus berkata apa. Tapi tatapan Bagaskara begitu meyakinkan, seakan ia benar-benar tahu rahasia besar yang selama ini ia sembunyikan. Para tamu mulai berbisik semakin keras. Kalau benar, itu menjelaskan kenapa Joyo Group tidak pernah membuka identitas pemiliknya. Pantas saja ia berbeda, ternyata darah bangsawan dan konglomerat ada pada dirinya. Ratna Dewi pasti tidak tahu, kasihan sekali, memalukan. Ratna Dewi yang mendengar bisikan-bisikan itu, hampir tidak mampu berdiri tegak. Wajahnya merah padam, lalu pucat lagi. Ia menoleh ke Adrian yang juga tampak kaget bukan main. Adrian, kau tahu soal ini? Ratna bertanya dengan suara bergetar. Adrian menggeleng pelan, matanya masih terbelalak menatap Ayu. Ia sama sekali tidak menyangka. Bagaskara tersenyum lebar, lalu menepuk bahu Ayu dengan lembut. Endoro Ayu, tidak perlu lagi merendahkan diri di hadapan siapapun. Banyak orang hanya mengenal Joyo Group sebagai perusahaan besar, tapi saya tahu sejarahnya. Perusahaan itu dibangun dengan keringat, darah, dan kecerdasan luar biasa. Dan Anda, penerus tunggalnya. Ayu menelan ludah, lalu akhirnya mengangguk pelan. Saya tidak pernah bermaksud menyembunyikan, Raden. Hanya saja, saya ingin hidup sederhana, tidak ingin menonjolkan siapa saya. Hening kembali menyelimuti ruangan. Para tamu kini menatap Ayu dengan pandangan berbeda. Bukan lagi rendah, melainkan penuh rasa hormat bercampur takjub. Ratna Dewi terperangah. Dalam batinnya, suara menjerit. Bagaimana mungkin? Gadis yang tadi aku hina di depan semua orang, ternyata lebih tinggi dari apa yang pernah kubayangkan? Bagaskara kembali menoleh ke arah para tamu. Saudara-saudara sekalian, kita semua harus belajar malam ini. Jangan menilai seseorang dari pakaiannya, cara bicaranya, atau apa yang tampak di permukaan. Kadang, orang yang kita kira rendahan, justru lebih agung daripada kita semua. Kata-kata itu bagaikan petir. Ratna Dewi merasa tubuhnya lunglai, seakan semua wibawa dan kebanggaan yang ia bangun runtuh seketika. Para tamu kini berbalik arah. Mereka berbondong-bondong mendekati Ayu, ingin bersalaman, ingin mengenal lebih dekat, ingin mendapat tempat di hatinya. Endoro Ayu,
Saya selalu kagum pada strategi distribusi Joyo Group. Apakah benar perusahaan Anda akan ekspansi ke Eropa? Sungguh kehormatan bertemu dengan Anda malam ini. Ayu tersenyum tipis, meski hatinya masih penuh luka. Ia hanya menjawab seperlunya, tetap rendah hati. Sementara itu, Ratna Dewi duduk kembali, tubuhnya gemetar. Rasa malu menghantamnya berkali-kali. Semua orang kini tahu bahwa ia telah menghina pemilik perusahaan yang bahkan lebih besar daripada bisnis keluarganya sendiri. Adrian, yang sejak tadi diam, kini menatap Ayu dengan mata berkaca-kaca. Ada rasa bangga, ada rasa bersalah, ada pula penyesalan yang menyesakkan. Mengapa tadi aku tidak membelanya? Mengapa aku hanya diam ketika ia dipermalukan? Malam itu, situasi benar-benar berbalik. Ratna Dewi yang tadinya di puncak kejayaan dengan cemoohannya, kini menjadi orang yang paling dipermalukan di ruangan itu. Sementara Ayu, yang datang dengan sederhana, justru berdiri sebagai sosok paling berwibawa, bukan karena perhiasan atau gelar, melainkan karena jati dirinya yang sebenarnya. Keheningan yang tebal menyelimuti ballroom setelah pertanyaan Bagaskara mengguncang semua orang. Nama Joyo Group terucap, dan semua wajah berubah. Kaget, bingung, sulit percaya. Ayu masih duduk tenang, meski jantungnya berdegup lebih kencang daripada tabuhan gamelan di malam pesta keraton. Bagaskara menarik kursi di dekat Ayu dan duduk. Sebuah tindakan yang bagi banyak tamu adalah simbol pengakuan yang luar biasa. Seorang konglomerat sepuh, yang biasanya hanya duduk di kursi utama, kini memilih berada di samping Ayu. Ia tersenyum, lalu mulai berbicara dengan suara lantang agar semua orang mendengar. Saudara-saudara sekalian, barangkali banyak di antara Anda mengenal nama Joyo Group, ujarnya. Perusahaan itu berdiri sejak masa awal Republik, dirintis oleh keluarga bangsawan Jawa yang menjaga warisan leluhur sambil merambah dunia usaha modern. Hari ini, Joyo Group adalah holding besar yang menaungi lebih dari 50 perusahaan di dalam dan luar negeri, dari ekspor rempah, farmasi herbal, energi, hingga properti. Bisik-bisik terdengar di antara tamu. Ada yang saling menoleh dengan wajah tegang, ada yang berusaha mengingat koneksi bisnis mereka. Bagaskara melanjutkan, bahkan, beberapa di antara Anda yang hadir malam ini adalah mitra dari perusahaan-perusahaan di bawah Joyo Group. Perusahaan tempat Anda bekerja, tempat Anda menanam saham, bahkan beberapa kontrak besar yang Anda banggakan, semua bernaung di bawah payung Joyo Group. Beberapa tamu langsung terperanjat. Seorang pria parubaya, pemilik perusahaan distribusi makanan, teringat bahwa kontraknya untuk jaringan ekspor beras premium dikendalikan oleh sebuah firma bernama Nusantara Agro, yang ternyata anak perusahaan Joyo Group. Seorang nyonya sosialita sadar bahwa butik mewah yang ia sukai sebenarnya disuplai oleh Arum Mode, juga milik Joyo Group. Kejutan demi kejutan menyeruak di kepala setiap orang. Bagaskara berdiri. Tatapannya mengelilingi ruangan, kemudian berhenti pada Ayu. Dan, inilah beliau, yang malam ini sempat kalian remehkan hanya karena kebaya sederhananya. Beliau adalah pewaris sah, pemilik tunggal Joyo Group, Endoro Ayu Puspita. Seketika, kursi-kursi bergeser. Semua tamu berdiri. Beberapa menundukkan kepala, sebagian membungkuk hormat, bahkan ada yang hampir menjatuhkan gelas mereka karena gugup. Nama itu, Endoro Ayu Puspita, bukan nama asing. Sudah bertahun-tahun nama itu beredar sebagai sosok misterius di balik Joyo Group. Orang-orang hanya mendengar kisahnya. Pemimpin muda yang menolak tampil di publik, hanya dikenal lewat tanda tangan di kontrak dan keputusan-keputusan bisnis yang gemilang. Untuk bertemu dengannya, kata orang, perlu menunggu janji hingga 1 tahun. Bahkan menteri sekalipun tidak mudah menemuinya. Dan malam itu, mereka semua mendapati dirinya duduk di meja yang sama, bahkan dihina di hadapan umum oleh Ratna Dewi. Ratna Dewi sendiri bagai patung. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar tanpa suara. Harga diri yang selama ini ia junjung tinggi runtuh seketika. Ia, yang selalu merasa berada di kasta tertinggi, ternyata tanpa sadar telah menginjak-injak seseorang yang jauh lebih agung. Surya Pradipta, ayah Adrian, yang baru tiba di ruangan beberapa menit sebelumnya, ikut terdiam kaku. Ia mengenal nama Joyo Group dengan baik, karena beberapa proyeknya di bidang konstruksi pernah bergantung pada modal pinjaman dari bank yang saham mayoritasnya dimiliki oleh Joyo Group. Wajahnya pucat pasi,
Ia sadar apa artinya jika keluarga mereka benar-benar beraliansi dengan pewaris sebesar itu. Adrian pun membeku. Pandangannya tidak lepas dari Ayu. "Ayu, kamu, pewaris Joyo Group?" Suaranya bergetar, hampir tidak terdengar. Ayu menghela napas. Ia menatap Adrian dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak pernah bermaksud menyembunyikan siapa aku. Aku hanya ingin dicintai sebagai Ayu, bukan karena nama, bukan karena harta. Apakah itu salah?" Adrian terdiam. Ia merasa dadanya sesak. Selama ini, ia bangga dengan pencapaiannya sebagai pengusaha muda, mengira mampu menyejajarkan diri dengan siapapun. Tapi kini ia menyadari bahwa tunangannya adalah sosok yang jauh melampaui dunianya. Dan yang lebih menyakitkan, ia tidak mampu melindungi Ayu ketika dihina di depan umum. Bagaskara menoleh kepada Ratna Dewi, suaranya tegas namun tetap elegan. "Ratna Dewi, Anda perempuan cerdas, berkelas. Tapi malam ini, Anda telah menunjukkan sesuatu yang memalukan. Meremehkan seseorang hanya karena pakaian dan asal-usul yang tampak. Anda lupa, keturunan sejati tidak butuh perhiasan untuk bersinar. Mereka terlahir dengan martabat yang tidak bisa ditukar dengan emas." Ratna Dewi menelan ludah, keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia ingin menjawab, tapi tidak ada kata yang bisa keluar. Semua tamu menatapnya, sebagian dengan simpati, sebagian dengan tatapan puas melihat keangkuhannya runtuh. Suasana kian menegang. Surya Pradipta mencoba mengambil alih percakapan. "Raden Bagaskara, mungkin ada kesalahpahaman." Namun Bagaskara memotong tajam. "Tidak ada kesalahpahaman, Surya. Saya mengenal keluarga Joyo sejak lama. Saya tahu betul sejarah mereka. Dan Endoro Ayu di hadapan kita adalah pewaris sah yang selama ini tersembunyi. Itu bukan hal yang bisa diperdebatkan." Surya terdiam, wajahnya tertunduk. Sementara itu, para tamu yang sebelumnya ikut menertawakan Ayu kini berlomba-lomba mendekat. Seorang pengusaha tekstil menyalami Ayu dengan gugup. "Endoro Ayu, mohon maaf atas sikap saya tadi. Sungguh kehormatan bisa duduk bersama Anda." Seorang nyonya sosialita hampir menjatuhkan kipasnya ketika mencoba membungkuk. "Endoro, saya sudah lama mendengar nama Anda. Tak pernah menyangka bisa melihat langsung malam ini." Ayu menatap mereka dengan tenang. Senyum tipis terukir di bibirnya, meski hatinya masih penuh luka dari penghinaan sebelumnya. Ia hanya menjawab dengan lembut, "Tidak perlu berlebihan. Saya tetap Ayu, seperti yang Anda lihat. Hanya manusia biasa." Namun, justru kerendahan hati itulah yang semakin membuat semua orang kagum. Mereka sadar, martabat sejati tidak butuh pamer. Ratna Dewi perlahan duduk kembali, wajahnya kosong. Gengsi yang selama ini ia junjung tinggi telah runtuh, berganti dengan rasa malu yang membakar dari dalam. Ia merasa semua mata menertawakannya, bukan lagi Ayu, melainkan dirinya. Adrian menunduk, hatinya dipenuhi penyesalan. Ia sadar, malam ini bukan hanya ibunya yang mempermalukan Ayu, tapi juga dirinya sendiri dengan sikap diamnya. Bagaskara bangkit berdiri, lalu mengangkat gelasnya. "Malam ini, kita semua mendapat pelajaran berharga. Jangan sekali-kali menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat. Karena seringkali, di balik kesederhanaan, tersimpan kebesaran yang jauh melampaui imajinasi kita." Semua tamu ikut mengangkat gelas, meski dengan hati berdebar. Dan di tengah gemerlap cahaya kristal, Ayu duduk tegak. Untuk pertama kalinya, dunia melihatnya bukan sebagai gadis sederhana dari pasar, tetapi sebagai Endoro Ayu Puspita, pewaris Joyo Group, sosok yang selama ini hanya terdengar namanya, tapi sulit dijumpai rupanya. Ratna Dewi menutup wajah dengan kipas, mencoba menyembunyikan rasa malu. Surya Pradipta terdiam kaku. Adrian masih menatap Ayu, tidak tahu harus merasa bangga atau hancur karena telah gagal menemaninya. Sedangkan Ayu, ia tahu satu hal, rahasianya sudah terungkap, dan sejak malam itu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Suasana ballroom malam itu masih tegang setelah pengungkapan dari Raden Bagaskara. Para tamu yang sebelumnya menertawakan Ayu kini menunduk hormat, menatapnya dengan rasa segan bercampur kagum. Kilau lampu kristal yang memantul di lantai marmer seakan menyorot hanya pada satu sosok, Endoro Ayu Puspita, pewaris sah Joyo Group yang selama ini misterius. Ayu duduk dengan punggung tegak,
wajahnya dingin namun anggun. Tidak ada lagi senyum lembut yang menenangkan. Yang tersisa adalah tatapan tegas, tatapan seorang pemimpin yang terbiasa membuat keputusan besar. Ratna Dewi, yang sebelumnya duduk penuh percaya diri, kini gemetar. Kipas di tangannya bergetar, nyaris jatuh. Bibirnya berusaha tersenyum, tetapi wajahnya pucat pasi. Surya Pradipta di sampingnya pun tidak kalah kaku. Ia tahu betul posisi keluarga mereka kini berada di ujung tanduk. Ayu menghela napas perlahan, lalu suaranya terdengar tenang namun penuh wibawa. Sejak awal, ucapnya, saya datang ke sini bukan untuk pamer atau menuntut penghormatan. Saya hanya ingin dikenali apa adanya, seorang perempuan biasa yang mencintai putra Ibu Ratna. Tatapannya beralih ke Ratna Dewi, tajam bagaikan pisau. Tapi apa yang saya dapat? Hinaan demi hinaan. Penampilan saya, cara bicara saya, bahkan keluarga saya dijadikan bahan olok-olok. Para tamu menunduk, malu teringat tawa mereka tadi. Ayu melanjutkan, suaranya semakin dingin. Ketahuilah, Joyo Group bukan hanya sekadar nama. Perusahaan-perusahaan yang berdiri di bawahnya menyentuh hampir semua lini kehidupan ekonomi negeri ini. Dari bahan pangan, energi, farmasi, hingga properti. Dan beberapa di antaranya, Ayu berhenti sejenak. Tatapannya menyapu meja panjang itu, adalah perusahaan milik keluarga Anda semua. Bisik-bisik terdengar di antara tamu. Mereka sadar kata-kata Ayu bukan ancaman kosong. Ayu mencondongkan tubuh sedikit, suaranya tajam namun tetap elegan. Sekali perintah dari saya, hanya satu instruksi sederhana, seluruh kontrak dengan keluarga Wiratama bisa diputus. Dan saat itu terjadi, perusahaan Anda, Ibu Ratna, tidak akan lebih dari nama tanpa nyawa. Kalimat itu jatuh seperti petir di tengah ruangan. Ratna Dewi membeku. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. Tangannya yang tadi bergetar kini meremas keras kipasnya hingga hampir patah. Ia menoleh ke Surya Pradipta, suaminya, namun pria itu hanya menunduk, wajahnya kelam. Mereka berdua tahu benar, kekuatan Joyo Group memang cukup untuk menghancurkan bisnis keluarga Wiratama dalam sekejap. Beberapa tamu bahkan ikut terperanjat, sebab sebagian besar kontrak mereka juga melibatkan jaringan Joyo Group. Mereka kini menatap Ayu dengan penuh rasa takut bercampur hormat. Ayu kembali duduk tegak. Tidak ada nada marah dalam suaranya, hanya ketenangan yang dingin. Dan justru itu yang membuat semua orang semakin gentar. Ratna Dewi akhirnya berdiri, tubuhnya bergetar. Ia menunduk dalam-dalam, lebih dalam dari biasanya ketika berhadapan dengan sesama konglomerat. Endoro Ayu, mohon ampunilah kelancangan saya. Suaranya serak, hampir seperti bisikan. Saya tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Saya salah besar telah meremehkan Anda. Semua tamu terhenyak. Ratna Dewi, perempuan yang selama ini terkenal angkuh, kini membungkuk di depan seorang gadis yang tadi ia hina sebagai putri penjual jamu. Namun Ayu hanya menatapnya dengan dingin. Permintaan maaf, Bu Ratna, tidak bisa menghapus luka yang sudah dibuat. Kata-kata ibu malam ini bukan hanya menyakiti saya, tapi juga mencoreng martabat keluarga saya. Harga diri tidak bisa dipulihkan dengan sekadar maaf. Ratna Dewi semakin pucat. Ia merasa seluruh gengsinya runtuh. Perempuan yang selalu berdiri di puncak lingkaran elit kini bertekuk lutut di hadapan sosok yang sebelumnya ia anggap rendahan. Surya Pradipta mencoba menyela, suaranya lirih. Endoro Ayu, demi hubungan baik kita, mohon beri kesempatan bagi keluarga kami untuk menebus kesalahan. Apapun yang Anda minta, akan kami lakukan. Ayu menatapnya sebentar, lalu kembali menoleh ke Ratna Dewi. Saya tidak butuh apapun dari keluarga Anda. Yang saya butuhkan hanyalah rasa hormat. Jika itu terlalu berat untuk diberikan, maka tidak ada alasan bagi saya untuk mempertahankan hubungan ini. Ucapan itu membuat Adrian tersentak. Ia segera berdiri, wajahnya panik. Ayu, jangan katakan begitu. Aku mencintaimu. Aku tidak pernah peduli siapa kamu sebenarnya. Aku hanya... Ayu menoleh, tatapannya menusuk. Tapi ketika ibumu menghina aku di depan semua orang, apa yang kau lakukan, Adrian? Kau diam. Kau biarkan aku diperlakukan seperti sampah. Di saat aku paling membutuhkanmu,
kau tidak berdiri di sisiku. Suara Ayu tidak keras, tetapi cukup untuk membuat Adrian terpaku, tak bisa menjawab. Semua tamu terdiam, menyaksikan drama yang terjadi di depan mata mereka. Ratna Dewi semakin membungkuk, suaranya memohon. Endoro Ayu, saya salah, saya hilaf. Mohon jangan hancurkan keluarga kami. Saya bersedia melakukan apa saja, asal jangan keluarkan perintah itu. Ayu menatapnya lama, lalu berkata tenang, saya tidak perlu menjatuhkan siapapun untuk menunjukkan kekuatan saya. Tapi ingatlah, Bu Ratna, sekali saja saya berkehendak, maka semua yang ibu banggakan bisa lenyap. Jangan pernah menguji kesabaran saya lagi. Ratna Dewi menunduk lebih dalam, hampir berlutut. Para tamu semakin terpesona. Mereka tidak lagi melihat Ayu sebagai gadis sederhana, melainkan sebagai sosok yang memiliki kuasa tak tertandingi. Bahkan Raden Bagaskara yang dihormati pun mengangguk penuh kebanggaan. Endoro Ayu benar, kata Bagaskara lantang. Malam ini adalah pelajaran bagi kita semua. Kekuasaan sejati bukan ditunjukkan dengan perhiasan, gelar, atau pesta mewah. Kekuasaan sejati lahir dari martabat dan kemampuan memimpin. Para tamu serempak mengangguk, sebagian kembali membungkuk hormat kepada Ayu. Adrian masih terpaku, wajahnya hancur. Ia sadar, ia telah mengecewakan Ayu lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Ratna Dewi menggigil ketakutan, gengsinya lenyap. Surya Pradipta hanya bisa menatap kosong. Tahu bahwa sejak malam itu keluarga mereka tidak lagi punya posisi lebih tinggi dari Ayu. Ayu menutup malam dengan kalimat tenang, namun bergetar dalam hati semua orang. Saya datang sebagai Ayu yang sederhana. Tapi malam ini, Anda semua telah memaksa saya menunjukkan siapa saya sebenarnya. Endoro Ayu Puspita. Ingat baik-baik, bukan saya yang butuh Anda, tapi Anda yang butuh saya. Ruangan hening. Tidak ada yang berani menambahkan sepatah kata pun. Dan dengan langkah anggun, Ayu bangkit dari kursinya. Semua orang serempak menunduk ketika ia berjalan melewati mereka. Ratna Dewi menahan napas, tubuhnya hampir roboh. Adrian ingin menyusul, tetapi kakinya seakan terikat rasa malu. Malam itu, seluruh dunia mereka runtuh. Dan seorang perempuan yang mereka hina sebagai rendahan, berdiri sebagai penguasa yang sebenarnya. Malam sudah jauh larut ketika pesta usai. Ballroom yang semula penuh cahaya kini mulai sepi. Musik orkestra yang tadi mengalun lembut telah berhenti, hanya menyisakan gema langkah para tamu yang meninggalkan ruangan dengan wajah penuh hormat, dan sebagian dengan rasa takut. Semua masih membicarakan satu nama, Endoro Ayu Puspita. Namun bagi Adrian Wiratama, malam itu tidak meninggalkan rasa hormat atau kagum. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang menghantam dadanya bagai gelombang tak henti. Ia mengejar Ayu yang melangkah keluar dari ballroom dengan kepala tegak, didampingi beberapa staf Joyo Group yang baru saja datang menjemput. Ketika mereka sampai di depan pintu utama hotel, Adrian akhirnya berhasil menarik pergelangan tangan Ayu. "Ayu, tunggu," seru Adrian, suaranya parau. Ayu berhenti. Ia menoleh perlahan, tatapannya dingin, berbeda dari kelembutan yang selalu ia berikan dulu. Adrian menelan ludah. Matanya memerah, air mata mulai menggenang. Aku minta maaf. Tadi, aku seharusnya melindungimu. Aku seharusnya berdiri di sisimu ketika ibu mempermalukanmu. Aku pengecut, aku takut berkonfrontasi dengan keluarga sendiri. Tapi percayalah, aku mencintaimu, Ayu. Sejak pertama kali bertemu, aku hanya ingin bersamamu. Suara Adrian bergetar. Ia bahkan berlutut di hadapan Ayu, membuat beberapa staf Joyo Group dan pegawai hotel yang lewat terkejut. Namun Ayu tetap diam sejenak, menatap pemuda itu dengan mata yang tak lagi lembut. Akhirnya ia berkata pelan namun tegas, "Adrian, kalau kau benar mencintaiku, kau sudah melindungiku sejak awal. Kau tidak perlu menunggu sampai aku dipermalukan di depan puluhan pasang mata. Cinta tanpa keberanian hanyalah kata-kata kosong." Adrian terisak. Ia menunduk, air matanya jatuh ke lantai marmer. "Aku takut, Ayu, tapi itu bukan berarti aku tidak tulus. Jangan hukum aku seperti ini. Beri aku kesempatan untuk membuktikan cintaku. Aku janji akan berubah. Aku janji akan melawan siapapun demi kamu, bahkan ibu sekalipun."
Namun Ayu menggeleng perlahan. Kesempatan itu sudah berlalu. Kau tidak berdiri di sampingku ketika aku paling membutuhkanmu. Kau memilih diam, padahal hanya itu yang kuharapkan, keberanianmu. Kini, semua sudah terlambat. Adrian terperanjat. Wajahnya pucat, matanya tak percaya mendengar kalimat itu. Tidak, Ayu, kau tidak bisa mengatakan ini. Kita sudah bertunangan. Kau tidak bisa membatalkannya begitu saja. Ayu menghela napas, lalu menjawab dengan suara setenang embun pagi, tetapi tajam bagaikan pisau. Pertunangan ini aku yang menerima, maka aku juga berhak membatalkannya. Dan malam ini, Adrian, aku membatalkannya. Kita tidak lagi terikat. Kata-kata itu jatuh seperti palu godam. Adrian seketika lemas, lututnya hampir tidak kuat menopang tubuh. Air matanya jatuh semakin deras, dan suara lirihnya hanya berulang-ulang memanggil nama Ayu. Saat itu, Ratna Dewi keluar dari ballroom bersama Surya Pradipta. Wajah Ratna masih pucat, matanya sembab karena ketakutan sebelumnya. Namun begitu melihat Adrian berlutut di depan Ayu, ia terperangah. Apa yang terjadi? Adrian, bangun, serunya. Adrian tidak bergerak, hanya terus menangis. Ayu berdiri tegak di depannya, wajahnya tetap dingin. Ratna Dewi melirik ke arah Ayu, hatinya berdegup keras. Masih ada rasa gentar yang menghantui dirinya setelah mendengar ancaman halus Ayu sebelumnya. Namun ia berusaha bersuara, meski terputus-putus. Endoro Ayu, mohon, jangan lakukan ini. Jangan hancurkan putra saya. Kalau ada yang harus disalahkan, itu saya, bukan Adrian. Tolong, batalkan saja keputusanmu. Ayu menatapnya lama. Bu Ratna, apa ibu sadar? Semua yang terjadi malam ini bermula dari kesombongan ibu sendiri. Dan Adrian memilih diam. Itu bukan salah siapapun, selain kalian berdua. Ratna Dewi terdiam, mulutnya tak mampu menjawab. Surya Pradipta yang berdiri di sampingnya hanya bisa menunduk dalam-dalam, wajahnya penuh penyesalan. Ia sadar, tidak ada kata yang bisa mengubah keputusan Ayu. Adrian, dengan suara serak, memohon sekali lagi. Ayu, jangan tinggalkan aku. Aku tidak peduli dengan statusmu, dengan kekayaanmu, aku hanya ingin dirimu. Aku mencintaimu, Ayu, jangan hukum aku dengan cara ini. Namun Ayu hanya menatapnya sebentar, kemudian melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Para staf Joyo Group segera mengikuti, melindungi langkahnya hingga ia masuk ke dalam mobil hitam mewah yang menunggunya di depan hotel. Pintu mobil tertutup dengan suara lembut. Dalam sekejap, kendaraan itu melaju menjauh, meninggalkan Adrian yang masih berlutut, Ratna Dewi yang shock, dan Surya Pradipta yang membeku. Ratna Dewi mendekati putranya, berusaha mengangkat tubuh Adrian yang gemetar. Bangun, nak, jangan seperti ini. Kita akan cari cara. Kita masih bisa memperbaikinya. Namun Adrian menepis tangannya, matanya penuh air mata dan amarah. Ini semua salah ibu. Kalau saja ibu tidak menghina Ayu, semua ini tidak akan terjadi. Ibu selalu memandang orang dari status, dari kekayaan, dari gelar. Dan sekarang aku kehilangan orang yang paling kucintai. Ratna Dewi tersentak, wajahnya semakin pucat. Ia terdiam, untuk pertama kalinya kehilangan kata-kata. Surya Pradipta menepuk bahu Adrian dengan berat hati. Cukup, nak. Yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Kita harus menerima kenyataan. Endoro Ayu Puspita, bukan orang yang bisa kita perlakukan sesuka hati. Adrian menggeleng keras, suaranya pecah. Aku tidak bisa menerima ini. Ayah, aku mencintainya, aku tidak bisa hidup tanpa dia. Malam itu berakhir dengan pemandangan memilukan. Seorang putra konglomerat yang terpuruk dalam tangis, seorang ibu yang gengsinya runtuh hingga tak mampu berkata-kata, dan seorang ayah yang hanya bisa menunduk pasrah. Sedangkan di dalam mobil, Ayu duduk diam menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota berkelebat melewati kaca, tetapi matanya kosong. Ia tahu keputusannya keras, namun hatinya tidak menyesal. Cinta tanpa keberanian tidak layak diperjuangkan. Bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Mobil melaju membawa sosok yang kini bukan hanya sekadar Ayu si gadis sederhana, melainkan Endoro Ayu Puspita,
pewaris yang tak lagi bisa diremehkan, dan perempuan yang memilih harga diri di atas segala hal, bahkan di atas cinta. Suasana malam di halaman depan hotel mewah itu berubah drastis setelah kejadian di dalam ballroom. Lampu-lampu kristal yang menyinari pelataran, mobil-mobil mewah berjejer, dan barisan sopir berseragam kini menjadi saksi bisu dari sebuah pemandangan yang jarang terjadi. Endoro Ayu Puspita melangkah keluar dengan langkah anggun, kepalanya tegak, wajahnya tenang. Selendang batik halus yang tadi sempat dianggap terlalu sederhana, kini justru tampak berwibawa, seolah menyatu dengan auranya yang berkilau dalam diam. Di kiri kanannya, para staf Joyo Group, berdasi hitam dan berjas rapi, berdiri sigap, mengiringinya seperti pengawal pribadi. Mereka berjalan setengah langkah di belakang, menjaga jarak dengan penuh hormat. Namun bukan hanya stafnya. Semua tamu undangan yang baru saja keluar dari pesta makan malam pun ikut berdiri di sepanjang jalan menuju pintu utama. Para konglomerat, direktur, dan pejabat tinggi yang tadi memandangnya sebelah mata kini menundukkan kepala dalam-dalam. Tidak ada lagi tawa sinis, tidak ada lagi bisik-bisik meremehkan. Yang tersisa hanyalah kesunyian yang hikmat, hanya suara langkah kaki Ayu yang bergaung di lantai marmer, berat namun pasti. Beberapa tamu bahkan merapatkan kedua tangan di depan dada, memberi salam penghormatan ala Jawa yang kental dengan tradisi keraton. Mereka tahu, di hadapan mereka bukan sekadar seorang perempuan muda, melainkan pewaris tunggal dari kekuatan ekonomi yang mampu mengguncang negeri. Ayu berjalan tanpa menoleh ke kanan atau kiri. Matanya lurus menatap ke depan. Dalam dirinya, bergolak perasaan yang bercampur aduk. Luka, kecewa, tetapi juga keteguhan hati. Monolog batin Ayu. Aku bukan menang malam ini karena membalas hinaan. Aku tidak datang untuk membuktikan bahwa aku lebih tinggi dari mereka. Tidak. Aku menang karena aku menunjukkan siapa diriku sebenarnya. Selama ini aku memilih diam. Aku biarkan dunia menganggapku sekadar gadis sederhana, penjual jamu, perempuan tanpa nama besar. Aku tidak peduli, karena aku percaya harga diri bukan datang dari silsilah atau harta. Tapi malam ini, kesombongan mereka memaksaku membuka selubung yang selalu kujaga rapat. Ratna Dewi dan para tamunya merendahkanku, seolah aku tak pantas berdiri di samping Adrian. Mereka lupa bahwa setiap orang punya martabat. Dan ketika martabat itu diinjak, maka diamku tak lagi berarti kelemahan. Kini mereka menunduk. Bukan pada kekayaanku, bukan pada gelar Endoro, tapi pada kebenaran yang mereka sendiri tak mampu sangkal. Aku adalah diriku sendiri, dan tak seorang pun berhak merendahkan itu. Saat monolog itu bergema dalam batinnya, Ayu sampai di tangga utama. Para tamu tetap menunduk, mengikuti setiap langkahnya dengan pandangan penuh gentar. Ada yang wajahnya pucat, ada yang menggigit bibir menahan rasa malu karena tadi ikut tertawa, ada pula yang diam-diam menyesal pernah berbisik meremehkan. Di antara kerumunan, beberapa tokoh besar yang memimpin perusahaan-perusahaan ternama bahkan menunduk lebih dalam, seolah bertemu raja yang tak boleh ditantang. Mereka tahu, sebagian bisnis mereka berputar di bawah payung Joyo Group, dan hanya dengan satu tanda tangan dari Ayu, nasib mereka bisa berubah dalam semalam. Ayu tidak berbicara sepatah kata pun. Diamnya justru membuat semua semakin tegang. Mobil hitam. Ketika mobil hitam panjang dengan kaca gelap berhenti di depan pintu utama, sopir keluar dan membungkuk. Pintu belakang dibuka dengan penuh takzim. Namun sebelum masuk, Ayu berhenti sejenak. Ia menoleh sedikit, menatap sekilas ke arah ballroom yang pintunya masih terbuka. Dari jauh, ia melihat Ratna Dewi berdiri mematung dengan wajah pucat, Surya Pradipta yang menunduk dalam-dalam, dan Adrian yang masih berlutut dengan wajah hancur. Ada rasa getir menusuk hati Ayu. Ia masih menyimpan cinta untuk Adrian, itu tidak bisa ia sangkal. Tapi cinta tanpa keberanian hanya akan membuatnya semakin terhina di kemudian hari. Lebih baik aku kehilangan cinta, daripada kehilangan harga diriku, batinnya. Dengan tarikan napas panjang, Ayu menundukkan kepala sedikit ke arah para tamu, sekadar gestur penghormatan minimal, sebelum akhirnya ia masuk ke dalam mobil. Pintu ditutup perlahan. Sun. Reaksi para tamu. Begitu mobil bergerak meninggalkan pelataran hotel, suasana masih hening. Para tamu tidak langsung bubar. Mereka masih berdiri menatap kepergian mobil itu, seolah baru saja menyaksikan sesuatu yang akan menjadi cerita besar bertahun-tahun ke depan.
Seorang konglomerat tua berbisik lirih pada rekannya, "Kita baru saja melihat sisi lain dari Joyo Group." Tidak heran orang-orang bilang, Endoro Ayu lebih menakutkan dari almarhum ayahnya. Yang lain menimpali dengan wajah serius, "Kita harus berhati-hati mulai sekarang. Sedikit salah langkah dengan Joyo Group, bisa menjadi akhir dari kerajaan bisnis kita." Bisikan-bisikan itu bergulir di antara tamu, namun tak seorang pun berani mengatakannya keras-keras. Mereka semua tahu, nama Endoro Ayu Puspita kini bukan lagi sekadar desas-desus, melainkan sosok nyata yang baru saja mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Ayu duduk bersandar, matanya menatap kosong keluar jendela. Lampu-lampu kota berkelebat, namun pikirannya masih terjebak pada kejadian di dalam ballroom. Seorang staf senior Joyo Group yang duduk di depan memberanikan diri bicara, suaranya penuh hormat. "Endoro, malam ini, Anda telah menunjukkan jati diri. Semua orang akan mengingatnya." Ayu menoleh perlahan, matanya dingin tapi juga teduh. "Bukan itu tujuanku. Aku tidak ingin dikenal karena kekayaan atau kekuasaan. Aku hanya ingin dihargai sebagai manusia, tanpa harus membuka semua ini. Tapi mereka memaksaku." Staf itu menunduk dalam-dalam, tak berani menanggapi lebih jauh. Ayu kembali menatap keluar. Sekilas bayangan wajah Adrian muncul dalam pikirannya, wajah penuh tangis dan penyesalan. Sebagian dari hatinya masih ingin memaafkan, tapi sisi lain berkata tegas, "Jika hari ini ia diam, maka esok ia akan diam lagi. Dan aku tidak bisa hidup dengan laki-laki yang tidak punya keberanian melindungi orang yang ia cintai." Air mata hampir jatuh, tapi Ayu segera mengusapnya. Tidak boleh ada kelemahan malam ini. Malam ini ia bukan sekadar Ayu si gadis sederhana, tapi Endoro Ayu Puspita, pewaris yang harus menjaga martabatnya. Kemenangan sejati. Dalam diamnya, Ayu menyadari satu hal. Kemenangannya malam ini bukan pada terungkapnya siapa dirinya, bukan pada tunduknya semua tamu, bukan pada ketakutan Ratna Dewi. Kemenangannya adalah ia berhasil menunjukkan bahwa kesederhanaan tidak pernah identik dengan kelemahan. Bahwa budi pekerti, kesabaran, dan ketenangan bisa menjadi kekuatan yang lebih besar daripada gemerlap perhiasan atau gelar bangsawan. Ia tersenyum tipis. "Aku bukan menang karena membalas hinaan. Aku menang karena akhirnya mereka tahu, aku tidak pernah rendah. Aku hanya memilih sederhana. Dan itu berbeda." Mobil melaju kencang meninggalkan pesta penuh penghinaan yang berubah menjadi panggung kehormatan. Malam itu, lahirlah kisah baru. Legenda tentang Endoro Ayu Puspita, pewaris yang kepalanya tegak berjalan di antara para raksasa bisnis, membuat mereka menunduk tanpa satu kata pun. Udara malam di pelataran rumah pesta itu terasa berbeda. Angin yang berhembus pelan membawa aroma bunga anggrek yang ditata di sepanjang halaman, bercampur dengan wangi parfum mewah para tamu. Namun suasana hati semua orang jauh dari harum, ia dipenuhi ketegangan, rasa malu, dan keterpukauan. Endoro Ayu Puspita melangkah keluar dari ruang pesta dengan kepala tegak. Langkahnya tenang, anggun, dan penuh wibawa. Tidak terburu-buru, tidak pula ragu. Selendang batik sederhana yang melilit bahunya bergoyang lembut mengikuti gerak tubuhnya, memantulkan cahaya lampu kristal yang tergantung tinggi di langit-langit. Semua tamu yang tadi ikut menertawakan, mencibir, atau sekadar memandang rendah kini berdiri di kanan-kiri jalannya. Mereka menundukkan kepala, sebagian bahkan sampai merapatkan tangan di dada sebagai tanda hormat. Tidak ada seorang pun yang berani mengangkat pandangan terlalu lama ke wajahnya. Bagi mereka, sosok yang baru saja berjalan melewati lorong panjang itu bukan lagi Ayu sederhana, melainkan Endoro Ayu Puspita, nama besar yang sebelumnya hanya terdengar sebagai bisikan, legenda bisnis yang sering disebut namun jarang terlihat. Dan malam ini, legenda itu hidup di depan mata. Tatapan Ayu. Ayu tidak menoleh. Tatapannya lurus ke depan. Tetapi setiap langkahnya bagai cambuk yang menyentuh hati orang-orang di sekitarnya. Ia tidak perlu bicara sepatah kata pun. Diamnya justru menegaskan segalanya. Bahwa ia tak lagi perlu membuktikan diri kepada siapapun. Di belakangnya, Adrian masih berdiri terpaku di pintu besar. Matanya merah, tubuhnya bergetar, tetapi lidahnya keluh. Ratna Dewi, dengan wajah pucat, bersembunyi di balik senyum hambar yang tak mampu menutupi rasa takutnya. Surya Pradipta hanya bisa menunduk. Gengsi runtuh tanpa daya.
Namun Ayu tidak berhenti untuk sekadar menatap mereka. Tidak ada alasan lagi, apa yang perlu dikatakan sudah selesai. Monolog batin Ayu. Dalam hatinya, suara lembut mengalun, seperti dialog dengan dirinya sendiri. Aku melangkah bukan untuk membalas hinaan. Aku tidak keluar dengan kepala tegak demi memperlihatkan bahwa aku lebih tinggi dari mereka. Bukan itu. Aku hanya ingin menunjukkan, siapa diriku sebenarnya tidak pernah bisa ditentukan oleh ejekan orang lain. Kesederhanaanku bukan kelemahan. Cara bicaraku yang halus bukan tanda bahwa aku tak mampu melawan. Dan asal-usulku, itu bukan alasan untuk merendahkanku. Malam ini, semua orang melihatnya dengan mata mereka sendiri. Aku tidak perlu teriak, tidak perlu marah. Aku hanya berdiri, dan kebenaran itu datang sendiri. Ayu menarik napas panjang. Langkahnya tidak goyah. Mereka boleh menertawakan pakaianku, suaraku, bahkan keluargaku. Tapi aku tahu, harga diriku bukan datang dari apa yang melekat di tubuhku, melainkan dari siapa aku sebenarnya. Dan aku sudah membuktikannya, tanpa harus kehilangan kesopananku. Suasana di luar pesta. Begitu ia sampai di tangga utama, halaman luas dengan lampu-lampu taman yang terang benderang menyambutnya. Para petugas keamanan, pelayan, dan sopir yang sejak tadi menunggu juga terdiam, lalu secara spontan menundukkan kepala ketika Ayu lewat. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam, tapi aura wibawa Ayu begitu nyata, hingga tak ada yang berani bersikap biasa saja. Mobil hitam berkilau dengan kaca gelap sudah menunggu di depan. Sopirnya buru-buru keluar, membungkuk dalam-dalam, lalu membuka pintu untuknya. Namun sebelum masuk, Ayu berhenti sejenak di anak tangga terakhir. Suasana hening. Semua mata menunduk, tapi diam-diam menanti, apakah ia akan berkata sesuatu? Ayu menoleh sedikit, sekilas menatap ke arah kerumunan tamu yang masih menunduk hormat di belakangnya. Pandangannya singkat, namun cukup untuk membuat hati mereka bergetar. Tak ada senyum kemenangan, tak ada tatapan marah. Hanya ketenangan yang dingin namun penuh wibawa.